Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini ada laptop Asus A407M dengan model motherboardnya adalah X407MA. Oke, untuk kendalanya di laptop ini awalnya adalah no epic lag-nya ada, cuma nggak muncul tampilan. Dan setelah dibersihkan di bagian LCD laptopnya ini, konektornya ini dinyalakan, ternyata widescreen seperti ini. Oke, kita akan coba shortkan aja tanpa menggunakan keyboard. Pin nomor 5 dengan short dengan ground. Oke, nyala ya. Oke, bisa dilihat seperti itu ya, cuma blank putih seperti ini. Itu yang pertama kali kita akan coba. Tentunya pastikan dulu VGA nya ini apakah baik-baik saja untuk tampilan grafik displaynya. Oke, bagaimana cara ceknya? Ceknya tinggal gunakan HDMI, hubungkan ke eksternal monitor. Tentu aja kalau misal LCD-nya tuh ada masalah widescreen atau sebagainya, kita cabut dulu aja untuk konektornya. Ini sebenarnya langkah yang benar ya, baterainya cabut dulu ya guys, tapi karena udah sering barbar gini ya nggak masalah sih kalau hati-hati sebenarnya. Oke, kita colok HDMI nya, kita coba nyalakan. Oke, sudah nyala. Coba untuk tampilan layarnya. Oke, ternyata di sini tampil ya, bisa dipastikan berarti untuk grafiknya itu oke ya, VGA nya baik-baik saja. Oke, langsung aja kita matikan. Coba kita cek motherboardnya. Oke, kita fokus ke bagian LVDS konektornya. Nomor komponen konektornya J4301. Oke, kita harus cari dulu untuk tegangan 19 volt sama 3 voltnya. Volt chargernya di sini. Ini kemungkinan 19 voltnya, ada 4 kaki. Ini kemungkinan 3 voltnya antara kamera sama LCD ya. Untuk 3 volt yang ini kemungkinan kamera dan sini LCD-nya. 3 voltnya. Kita coba ukur aktif dulu. Untuk pengukuran aktif pakai tentunya colok charger dulu. Oke, sudah colok charger. Kita set ke volt DC. Oh ya, sebelumnya ini memang saya sudah lihat di skemanya, jadi ya tahu. Tapi untuk biasanya kamera itu ada di kanan sini untuk 3 voltnya dan 3 voltnya yang untuk LCD di sini. Oke, kita ukur 19 voltnya dulu. Oke, muncul ya 19 voltnya. 3 volt. Oh, ini butuh enable ya guys. Ini 3,3 volt. Oke, jadi ini butuh enable-nya. Tentunya LCD-nya itu sendiri. Kita coba pasangkan LCD dan ukur di sini apakah mengeluarkan tegangan atau tidak. Sebenarnya bisa langsung diukur tadi, cuma karena saya ingin menunjukkan aja lewat mikroskop. Oke, coba kita sambungkan. Oke, chargernya sudah tersambung. Oke, ini sudah menyala ya LCD-nya. Ini berarti di sini.
Oke, muncul ya 3,3 voltnya di sini. Oke, berarti bisa disimpulkan. Oh, bentar, kita ukur dulu untuk mode pasifnya ya. Siapa tahu ada yang aneh. Karena kalau misal tegangan aktifnya itu ada, belum tentu mesinnya itu normal ya. Kita cek dulu untuk pengukuran pasif menggunakan dioda mode. Oke. Oke, ini masih jalan. Oke, 0,588 voltage drop. Dan sini ini juga 0,588 voltage drop. Berarti bisa dipastikan jalurnya aman ya. Oke, port view-nya. Untuk memastikan di sini ya benar VCC-nya LED atau 19 volt. Oh, ini kita belum cek backlight brightness, ini sebenarnya nggak usah dicek ya, yang penting ini. Soalnya backlightnya itu juga udah nyala, jadi ya kemungkinan besarnya ini sudah normal sebenarnya, nggak kenapa-napa. Oke, kita fokus di sini ya bener ya. Di sini tuh 3 volt untuk pin 21-nya yang tadi, yang tengah tadi 21 sama 22 itu 3,3 volt. Terus yang pertama, yang kedua ini ya benar kamera. Oke, berarti disimpulkan bahwa motherboardnya ini normal. Bisa dipastikan seperti itu ya. Nah, selanjutnya apa? Ya, cek pakai LCD baru. Oke, di sini sudah ada LCD yang barunya. Untuk model LCD-nya sama ini. Ini untuk LCD-nya jenisnya yang 14 inch slim, tapi small frame. Ada kupingnya ini ya. Oke, kita coba pasang langsung. Oke, kita baut dulu satu aja. Supaya nggak jatuh. Kita tes pakai charger karena baterainya belum tak pasang. Oke, alhamdulillah. Oke, normal ya guys. Ini langsung masuk BIOS karena harddisknya nggak saya pasang. Oke, ternyata permasalahannya tuh ada di LCD-nya sendiri. Oke, berarti ya kita ganti LCD, mau bagaimana lagi. Oke, mungkin ada yang tanya, ini kenapa kok LCD-nya nggak dibenerin aja? Oke, jawabannya adalah karena saya sudah coba benerin juga, udah sampai 1 jam lebih ya untuk buat nganalisa LCD ini sendiri, dan saya nggak nemu masalahnya. Dan mungkin karena skill saya juga masih pemula, dia tolong harap maklum. Oke, mari kita lihat dulu di mikroskop. Oke, kita fokus di bagian konektornya. Di sini dari hasil analisa, kan di sini 3,3 voltnya. Untuk 19 voltnya itu, oke, kita lihat dulu saya sudah buat pin out untuk Asus X407MA ini untuk LCD-nya. Oke, ini ya. Dari kiri ini adalah untuk ETP-nya. Ini kita fokus di sini aja.
Ini untuk 19 voltnya keluar dari sini sudah saya ukur normal semua. 3 volt juga normal. Saya ukur di sini normal. Backlight enable-nya, ETP brightness juga saya ukur voltasenya. Dan selanjutnya, oke, untuk yang 3 volt ETP-nya itu mengarah kemana? Mengarah ke sini. Ini saya nggak langsung ukur ya, karena sudah ukur. Oke, di sini saya ukur 3,3 voltnya keluar, tentu aja ya. Fuse-nya itu saya ukur itu ya masih 0 ohm ya, masih normal ya fuse-nya itu. Terus ini terhubung ke baliknya. Untuk masalah widescreen tuh kita fokus aja ke 3 voltnya. Oke, ini terhubung ke mana ya? Kok jadi lupa? Ini kayaknya. Oke, 3 voltnya masuk ke sini. Saya coba ukur di sini juga masuk ke IC-nya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan di sini tuh ya jadi nggak normal ya. Karena kenapa? Saya tunjukkan ini. Untuk kronologi dari customer tiba-tiba aja terjadi seperti itu. Widescreen sebelumnya normal. Kayak asumsi saya itu untuk laptopnya ini sudah lama nggak dipakai, terus jadi sarang semut kayak gini. Akhirnya tak bersihkan, coba nyalakan, tetap widescreen aja. Saya cari dulu komponen yang short mana, saya ukur-ukur kok normal semua. Ya udah, saya cari gampangnya aja, ganti LCD. Oke, jadi kemungkinan ini sudah matot ya guys. Oke, hasilnya seperti ini ya. Sudah saya pasang juga screen protector. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.